Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho Hadi Saputra, saya dari kelompok 8. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kelas diagram dengan studi kasus yaitu toko baju. Nah, di sini job desk saya yaitu admin toko baju. Oke, yang pertama yaitu apa sih itu kelas diagram? Nah, kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Nah, kelas diagram juga merupakan alurnya jalan database pada sebuah sistem. Lalu, kelas diagram juga sebagai gambaran untuk menjelaskan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sebuah sistem tersebut. Seperti itu. Nah, di sini saya membuat kelas diagram menggunakan software StarUML. Nah, StarUML adalah software permodelan yang mendukung UML, Unified Modeling Language. Nah, berdasarkan pada UML versi 1.4 dan dilengkapi 11 macam diagram yang berbeda. Mendukung notasi UML 2.0 dan juga mendukung pendekatan MDA, Model Driven Architecture, dengan dukungan konsep UML. Nah, StarUML dapat memaksimalkan produktivitas serta kualitas dari suatu software project. Maka dari itu saya memutuskan membuat kelas diagram dengan software StarUML ini, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan simbol. Nah, di sini ada simbol kelas ya. Nah, simbol ini adalah simbol untuk sebuah kelas pada struktur sistem. Penulisan di name class ini tidak boleh menggunakan spasi. Nah, simbol ini terbagi menjadi 3 susunan. Yang pertama name class, lalu yang kedua yaitu atribut, dan yang ketiga yaitu operation. Oke, yaitu simbol selanjutnya yaitu simbol garis ini. Nah, simbol garis ini digunakan untuk menghubungkan atau merelasikan kelas satu dengan kelas yang lainnya dengan makna umum. Nah, selanjutnya yaitu simbol yang bernama generalisasi ini digunakan untuk menghubungkan antar kelas dengan arti khusus maupun umum. Nah, jadi jika ada kelas bermakna umum dan kelas bermakna khusus, dapat menggunakan simbol ini. Lalu yaitu selanjutnya simbol dependensi atau dalam bahasa Indonesianya yaitu ketergantungan. Kadangkala sebuah kelas menggunakan kelas yang lain. Ya. Umumnya penggunaan dependensi digunakan untuk menunjukkan operasi pada suatu kelas yang menggunakan kelas yang lain. Ya. Sebuah dependensi dilambangkan sebagai sebuah panah bertitik-titik seperti ini. Ya. Oke, sebenarnya masih banyak simbol yang lain, tapi saya jelaskan ini saja karena saya hanya memakai simbol yang ini saja. Oke, selanjutnya, nah ini dia kelas diagram yang telah saya buat. Nah, di kelas diagram yang saya buat yang pertama ini ada kesalahan. Yang pertama, saya tidak memasukkan tipe data. Lalu yang kedua kesalahannya yaitu di sistem serta ini harusnya bukan tampilan aplikasi tetapi sistem dari atau database dari aplikasi yang untuk si customer ya. Nah, ini simbolnya juga salah ya. Harusnya saya menggunakan simbol yang ini, dependensi ini. Tapi sudah saya perbaiki ya. Sudah saya perbaiki di slide nanti yang saya akan jelaskan. Oke, yang pertama di sini ya. Di sini ada name class admin. Nah, di sini yaitu ada atributnya yaitu ID admin, lalu username, lalu password. Nah, operationnya yaitu menambah data, menghapus data, mengelola data baju, serta kelola pemesanan. Lalu ada selanjutnya yaitu login admin. Login admin ini mempunyai atribut yaitu username, password, serta ID.
Lalu pengoperasiannya yaitu untuk cek. Lalu yaitu ada name class system. Nah, di sini di sistem ini mempunyai atribut yaitu kode baju, nama baju serta harga. Nah, operationnya yaitu beranda, lalu kelola baju, menyimpan pesanan serta logout. Nah, lalu name class selanjutnya ya ini untuk database si user ya. Database si user ini yaitu ada kode baju, nama baju, atributnya itu ada kode baju, nama baju, harga, pilih, serta pesan. Nah, di beranda ini, ya, di beranda ada operasi ini ada beranda, memesan, serta logout. Di sini saya mempunyai contoh, misalkan admin ingin menambah model baju ke sistem, ya, maka admin pertama harus login terlebih dahulu, ya, dengan menggunakan ID admin, username serta password, ya. ID admin, username serta password. Nah, lalu dia akan masuk ke sistem. Nah, di sistem ini ada atribut kode baju, nama baju serta harga. Nah, di sini operationnya kan ada kelola baju. Nah, di kelola baju ini ada yaitu untuk update data serta menghapus data. Nah, lalu si admin ya, atau saya sebagai admin akan mengubah atau menambah dari operation kelola baju ini. Maka setelah saya tambah akan masuk ke database dari aplikasi ini, akan masuk ke sini. Ya. Jadi istilahnya ini back end, ini sebagai front end-nya, seperti itu. Oke, lanjut ke studi kasus kedua, yaitu ya di sini saya menambahkan yaitu ada customer serta login. Nah, login ini digunakan untuk si customer. Ya. Customer lalu dia akan masuk ke sini ya. Nah, di sini sudah saya lengkapi dengan tipe datanya ya. Untuk ID admin saya kasih integer, lalu username char, lalu passwordnya string ya. Maka seperti itu selanjutnya. Oke, lanjut saja ke contohnya. Misalkan customer ingin membeli sebuah baju, maka customer mendaftar terlebih dahulu ya, dengan menggunakan atribut username, password, nama, email, nomor telepon, serta alamat. Nah, di sini operationnya customer itu yaitu pilih baju serta memesan ya, karena dia ingin membelinya. Oke, lalu jika customer sudah mendaftar, maka dia pasti akan mempunyai username serta password yang telah didaftarkan tadi. Maka dia akan login ya, maka dia akan di sini di login ini ada operation masuk, maka dia akan masuk ke aplikasi ini ya, ke database aplikasi ini. Nah, di database aplikasi ini ada kode baju, nama baju, harga, pilih, serta pesan. Nah, jika si customer sudah mendapatkan baju yang dia inginkan atau sudah memilih baju yang dia inginkan, maka si customer hanya tinggal pilih lalu pesan ya. Maka jika sudah, karena ini ketergantungan dengan sistem ini, maka dia akan menyimpan ke sistem. Dia akan menyimpan ke sistem seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.